Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman-teman kelompok saya akan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penjelasan chemical machining atau CHM. Dengan saya sendiri Fedora Raffi Mahjana Prasmara dengan NIM 22412300033. Dan saya Chandra Putra Avandi dengan NIM 2241230021. Saya Denny Prasetyo dengan NIM 22412300059. Di sini ada pendahuluan tentang chemical machining. Chemical machining adalah permesinan non-tradisional yang terkenal dengan proses peleburan kimia, benda kerja, atau material oleh kontak dengan asam kuat atau basa yang dikendalikan oleh mesin. Pelapis khusus yang disebut maskan melindungi area logam yang tidak dihilangkan. Proses ini digunakan untuk membuat kontur dan menghilangkan bahan yang memiliki rasio kekuatan berat yang tinggi. Selain itu, permesinan ini banyak digunakan untuk menghasilkan mikrokomponen untuk berbagai aplikasi industri seperti sistem mikroelektromekanikal atau MEMS dan induksi semikonduktor. Permesinan kimia adalah metode tertua dalam ruang lingkup pemesinan non-tradisional yang telah digunakan untuk pembentukan tembaga dengan asam nitrat pada zaman Mesir kuno 2003 sebelum Masehi. Selanjutnya ada prinsip chemical machining. Pada proses CHM, komponen logam yang mau dipotong disemprotkan cairan penggores atau direndam di dalamnya. Logam secara bertahap berubah menjadi garam sehingga tersisa benda kerja dalam bentuk yang diinginkan. Bagian yang tidak dipotong dilindungi dengan material yang tahan penggores yaitu maskan. Dapat dilihat di gambar di bawah ini. Berikut adalah komponen chemical machining. Yang pertama dapat tangki proses atau aging tank. Yang kedua sistem masking, maskan application system. Yang ketiga sistem sirkulasi larutan atau solution circulation system. Yang keempat sistem pemanas, heating system. Yang kelima sistem pemindahan dan penanganan benda kerja. Yang ketujuh sistem pembersihan cleaning system. Yang ketujuh sistem pengolahan limbah, waste management system. Yang kedelapan panel kontrol, kontrol panel. Sembilan sistem keamanan. Dan yang terakhir alat ukur dan monitoring. Selanjutnya adalah komponen chemical machining. Yang pertama, rundown proses, yaitu berfungsi sebagai tempat penampungan utama untuk larutan kimia chemical fluid. Tempat benda kerja direndam. Juga terdapat sistem pemanas untuk menjaga suhu larutan agar sesuai dengan spesifikasi proses pengerjaan. Yang kedua, sistem masking digunakan untuk menerapkan lapisan pelindung pada area benda kerja yang tidak boleh terkorosi. Komponennya adalah satu, alat semprot atau kuas untuk menerapkan masking secara manual. Yang kedua, mesin otomatis untuk aplikasi masking presisi menggunakan teknologi semprot atau cetakan. Dan yang terakhir, material masking berupa cairan lak atau film polimer tahan kimia. Selanjutnya, yang ketiga, sistem sirkulasi larutan, solution circulation system meliputi pompa untuk menjaga aliran dan sirkulasi larutan kimia di dalam tangki. Yang kedua, filter untuk menyaring partikel logam yang terlepas selama proses etching. Yang ketiga, pipa dan nozzle mengalirkan larutan etching secara merata ke seluruh permukaan benda kerja. Selanjutnya ada sistem pemanasan yang berfungsi untuk mengatur suhu larutan etching agar berada pada kisaran optimal. Komponennya meliputi satu, elemen pemanasan listrik, yang kedua sensor suhu untuk monitoring dan pengendalian otomatis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang itu komponen chemical machining, sistem pemindahan dan penanganan benda kerja. Yang pertama yaitu jig and fixture untuk menahan benda kerja di tempatnya selama proses berlangsung. Kemudian kren atau hoist untuk memindahkan benda kerja ke dalam atau keluar dari tangki proses. Yang ketiga yaitu conveyor. Pada mesin otomatis, conveyor digunakan untuk menggerakkan benda kerja melalui berbagai tahap proses. Selanjutnya yaitu sistem pembersihan atau cleaning system berupa tangki pembersih, biasanya berisi larutan alkali atau air untuk membersihkan benda kerja sebelum dan setelah proses etching. Selanjutnya ultrasonic cleaner digunakan untuk membersihkan permukaan benda kerja dengan lebih efisien. Selanjutnya yaitu akumulator. Fungsi dari akumulator sendiri yaitu mengolah limbah kimia yang dihasilkan selama proses. Komponen dari akumulator adalah tangki netralisasi untuk menetralisir larutan atau asam atau basa. Yang kedua yaitu filter atau sistem sedimentasi untuk memisahkan logam dari larutan. Selanjutnya yaitu pompa dan pipa pengeluaran limbah. Komponen selanjutnya yaitu panel kontrol. Fungsi dari panel kontrol yaitu mengontrol dan mengatur semua parameter proses secara otomatis atau manual.
fitur yang ada yaitu timer untuk menentukan durasi proses, selanjutnya indikator suhu dan tekanan, dan pengaturan kecepatan agitator atau pompa. Komponen selanjutnya yaitu sistem keamanan yang berfungsi melindungi operator dan lingkungan dari paparan bahan kimia berbahaya. Komponennya meliputi sistem ventilasi atau exhaust untuk menghilangkan uap beracun, kemudian alarm kebocoran bahan kimia. Untuk komponen selanjutnya yaitu alat ukur dan monitoring. Alat ukur dan monitoring ini digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan, suhu, dan kedalaman pengikisan. Contoh alatnya yaitu pH meter, alat pengukur konsentrasi kimia, atau titrasi atau refraktometer. Selanjutnya yaitu mikrometer untuk mengukur hasil pengikisan. Baik, selanjutnya adalah jenis proses chemical machining. Yang pertama dari jenis proses chemical machining ada chemical machining yang berfungsi untuk menghilangkan material dari area luas untuk membentuk komponen. Kemudian ada proses chemical blanking yang berfungsi untuk menghilangkan material dari area tertentu, sering digunakan pada lembaran plat tipis. Kemudian ada jenis proses chemical engraving yang digunakan untuk mengukir desain kompleks pada plat logam tipis. Berikut adalah bahan-bahan yang dapat diproses dengan chemical machining. Yang pertama ada aluminium dan paduannya, kemudian ada tembaga dan paduannya, ada baja dan baja tahan karat, selanjutnya titanium dan paduannya, terus ada nikel dan paduannya, kemudian ada keramik, polimer, kaca, komposit berbasis logam, dan yang terakhir ada komposit polimer metalik. Berikut adalah aplikasi chemical machining. Yang pertama, pemesinan presisi pada komponen logam yang rumit. Yang kedua, ada aplikasi pada produksi kontur dan bentuk yang rumit. Yang ketiga, ada aplikasi pengukiran desain dengan presisi tinggi. Kemudian ada aplikasi penyelesaian halus dan menghilangkan gerinda pada benda kerja. Selanjutnya ada aplikasi pembuatan komponen bebas, tegangan, dan retak melalui pemesinan fotokimia. Dan yang terakhir ada aplikasi ideal untuk detail mikro pada benda kerja. Berikut adalah keuntungan dari chemical machining. Yang pertama ada setup dan perkakas yang dipergunakan relatif murah. Yang kedua, tidak terjadi bekas-bekas geram pada bagian tepi daripada benda yang dikerjakan. Yang ketiga, memungkinkan untuk menghasilkan bentuk dan potongan yang rumit. Yang keempat, plat tipis dapat dikerjakan tanpa terjadi deformasi. Yang kelima, ketelitian pengerjaan bertambah dengan semakin tipisnya benda kerja. Yang keenam, proses CHM tidak tergantung kepada kekerasan benda kerja. Selama proses berlangsung, tidak terjadi perubahan sifat fisik material benda kerja. Dan yang terakhir, proses CHM sangat fleksibel untuk segala bentuk dan ukuran. Adapun kerugian dari mesin CHM, yang pertama membutuhkan keahlian operator yang relatif tinggi. Berikutnya, uap yang berasal dari ecan atau zat pelarut kimia adalah sangat korosif, sehingga peralatan yang dipergunakan dalam proses ini harus benar-benar terlindung. Yang ketiga, dalamnya proses pengerjaan sangat terbatas. Dan yang terakhir, produktivitas relatif rendah. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.